Belanda, sebuah negara kecil di Eropa Barat yang tampaknya rapuh. Tapi jangan salah, di balik ukurannya yang kecil dan permukaannya yang rendah, negara ini menyimpan cerita besar tentang ketangguhan manusia dalam melawan alam. Dengan luas sekitar 41.543 km persegi, Belanda sedikit lebih kecil dibandingkan Jawa Timur. Tetapi siapa sangka, sebagian besar daratannya justru berada di bawah permukaan laut. Bisa dibilang, Belanda ini seperti rumah yang selalu saja terancam banjir, tapi dengan sedikit sentuhan keajaiban teknologi. Sekitar 26% wilayah Belanda terendam di bawah permukaan laut, dan 55% lainnya sangat rentan terhadap banjir, baik dari laut maupun sungai. Ini bukan sekadar angka, melainkan kenyataan yang dihadapi oleh sekitar 10 juta orang yang tinggal di daerah-daerah yang nyaris jadi kolam renang alami, seperti Den Haag, Rotterdam, dan Amsterdam. Bayangkan saja, kalau Anda tinggal di Belanda, setiap kali hujan deras mungkin bukan sekadar drama, tetapi lebih seperti audisi untuk jadi penyelam profesional. Lalu, kenapa bisa begitu? Ternyata, ini adalah hasil dari kombinasi faktor alam dan buatan manusia. Sungai-sungai besar yang mengalir melintasi Belanda telah membawa sedimen dan lumpur ke daratan rendah selama ribuan tahun. Hasilnya, tanahnya subur, tapi juga jadi makin rendah. Sebagai tambahan, aktivitas manusia seperti pengambilan air tanah dan pengeringan lahan gambut juga ikut menurunkan permukaan tanah secara perlahan. Semacam terapi penurunan tanah ala Belanda yang entah kenapa sangat efektif. Jadi, meskipun Belanda tampak rentan dan terancam, negara ini juga merupakan contoh yang sempurna bahwa dengan inovasi, manusia bisa bertahan hidup bahkan di bawah permukaan laut sekalipun. Belanda mungkin bukan negara yang punya gunung tinggi atau hutan lebat, tapi mereka memiliki sebuah kebijakan yang cukup sederhana. Banjir datang, kami siapkan tanggul dan pompa. Di masa lalu, Belanda ini benar-benar punya cara unik untuk menggali potensi alam. Salah satunya adalah dengan mengeksploitasi lahan gambut secara ekstensif. Gambut, yang seharusnya bisa menjadi tempat hidup bagi flora dan fauna, malah diubah jadi bahan bakar. Pengeringan gambut ini, meskipun bisa dibilang sebagai keputusan jangka pendek yang cerdas, ternyata justru menyebabkan tanahnya menyusut, mengempis, dan akhirnya menjadi lebih rendah dari permukaan laut. Ibaratnya, Belanda ini seperti rumah yang terus-menerus amblas, karena tanahnya makin turun setiap harinya. Eksploitasi gambut ini mempercepat penurunan elevasi tanah di banyak wilayah, membuatnya semakin tenggelam ke bawah permukaan laut. Memang, kalau ada yang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, itu adalah orang Belanda. Seperti yang bisa kita bayangkan, Belanda tidak hanya berurusan dengan banjir seperti cerita yang biasa. Mereka sudah jadi ahli bertahan hidup melawan banjir sepanjang sejarah mereka. Ada begitu banyak cerita mengerikan tentang bagaimana banjir selalu datang, seperti tamu tak diundang yang sangat teratur. Salah satunya, pada tahun 1421, Belanda mengalami banjir Santo Elizabeth yang legendaris. Banjir ini, yang terjadi pada 19 November, diperkirakan menelan sekitar 2.000 korban jiwa dan mengubah ribuan hektar lahan pertanian menjadi rawa-rawa yang bahkan gak bisa dipakai untuk bercocok tanam lagi. Bisa dibilang, kalau kamu hidup di Belanda saat itu, pasti akan ada sedikit rasa takut setiap kali hujan turun. Tapi, itu belum cukup buruk. Belanda juga mengalami banjir Alsai pada 1 November 1570. Banjir ini jadi salah satu bencana alam terbesar di Eropa pada abad ke-16. Gelombang besar yang disebabkan badai dahsyat di Laut Utara membanjiri seluruh kawasan pesisir Belanda. Hasilnya, sekitar 20.000 orang kehilangan nyawa, dan beberapa desa serta kota di Belanda harus hilang dari peta. Bisa dibilang, badai di Belanda itu bagaikan menonton film aksi Hollywood, tapi kali ini nggak ada yang selamat. Dan tentu saja, kita tidak bisa melupakan banjir yang terjadi pada 31 Januari hingga Februari 1953. Banjir ini adalah salah satu tragedi paling tragis dalam sejarah modern Belanda. Ketika badai besar menghantam negara ini, kekuatannya seperti menghancurkan segalanya. Tanggul-tanggul yang robek, rumah-rumah yang hilang, ladang-ladang yang tenggelam, dan tentu saja, banyak nyawa yang melayang. Kalau ada satu hal yang pasti, Belanda ini sudah lama belajar bagaimana menghadapi serangan banjir yang datang secara tidak terduga. Tapi, jangan khawatir, mereka punya cara-cara jitu untuk bertahan. Salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur yang luar biasa, mulai dari tanggul raksasa hingga pompa air yang bisa membuat kamu bertanya-tanya, apakah ini masih Belanda atau kota di dunia fiksi? Gelombang pasang yang melampaui ketinggian tanggul di beberapa daerah pada tahun 1953
benar-benar membuka mata dunia terhadap betapa rapuhnya pertahanan Belanda terhadap alam. Gelombang besar itu menyebabkan terobosan yang menghancurkan di lebih dari 50 tempat, dan hasilnya pun cukup mengejutkan. Lebih dari 1.800 orang meninggal dunia, lebih dari 47.300 bangunan rusak, dan sekitar 100.000 hektar tanah terendam air asin. Kalau kata orang Belanda, badai datang tanpa permisi, dan kali ini, mereka benar-benar dipukul habis oleh alam. Tapi, seperti kata pepatah, kejatuhan itu bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Dan itulah yang terjadi pada Belanda. Setelah bencana besar ini, Belanda tidak tinggal diam. Tahun 1953 justru menjadi titik balik, mendorong mereka untuk melakukan reformasi besar dalam pengelolaan air. Perjuangan Belanda melawan air, sebenarnya, sudah dimulai sejak masa lalu. Para leluhur mereka sudah memikirkan cara untuk bertahan melawan ancaman banjir, meskipun dengan cara yang lebih sederhana. Pada abad ke-11, masyarakat lokal Belanda mulai membangun gundukan tanah sebagai benteng pertama dari banjir Laut Utara yang dikenal sangat ganas. Tanggul pertama ini mungkin hanya berupa gundukan tanah kecil, tapi itu adalah langkah awal yang cerdas. Mungkin kalau itu dilakukan di tempat lain, mungkin cuma bisa dianggap sebagai tumpukan sampah oleh orang modern. Namun, bagi Belanda, itu adalah awal dari pengelolaan air yang lebih maju. Tapi, tentu saja, alam tidak pernah tinggal diam. Pada abad ke-12, gelombang pasang besar menghantam lagi, dan bencana yang ditimbulkan membuat masyarakat Belanda sadar, mereka harus lebih cerdas dan inovatif untuk melawan air. Kalau enggak, ya, bisa dibayangkan, mereka semua akan tenggelam, bersama dengan impian mereka tentang negeri tanpa banjir. Lalu, seiring meningkatnya populasi dan kebutuhan lahan pertanian, Belanda mulai membangun sistem kanal yang menghubungkan berbagai wilayah. Kanal-kanal ini memungkinkan air bisa dialirkan keluar dari daerah daratan rendah, sehingga lahan yang tadinya terendam bisa digunakan untuk pertanian. Tujuan awal kanal-kanal ini adalah untuk mengeringkan lahan gambut, tapi tidak hanya itu, tujuan besarnya adalah menciptakan lahan baru yang bisa dimanfaatkan. Dan yang paling ikonik dari periode ini adalah polder. Polder ini, semacam tanah yang telah diklaim dari laut, adalah simbol kemenangan Belanda dalam perang mereka melawan air. Dan mereka tidak hanya menang secara fisik, tapi juga secara inovatif, karena polder-polder ini memungkinkan Belanda untuk menciptakan ruang hidup, pertanian, dan infrastruktur yang luar biasa, meski mereka tinggal di tempat yang hampir sepenuhnya lebih rendah dari permukaan laut. Jadi, meskipun alam kadang memberi pelajaran pahit, Belanda selalu tahu cara untuk beradaptasi dan bahkan berkembang. Kalau ada satu negara yang tahu bagaimana berteman dengan air, itu adalah Belanda. Pada abad ke-15, Belanda mulai menemukan cara cerdas lain untuk melawan air, kincir angin. Jangan bayangkan kincir angin yang hanya bisa dipakai untuk menambah estetika di pedesaan. Kincir angin ini adalah inovasi hebat yang diperkenalkan untuk memompa air dari polder yang berada di bawah permukaan laut. Sederhananya, kincir angin ini bekerja dengan cara mengalirkan air ke kanal-kanal yang lebih tinggi, lalu air tersebut dibuang ke sungai atau laut. Jadi, kincir angin di Belanda bukan sekadar alat untuk menghasilkan tenaga atau foto Instagram, tapi lebih sebagai pahlawan yang memastikan tanah tetap kering dan aman dari banjir. Salah satu kincir angin yang paling terkenal ada di Kinderdijk, dan itu bukan hanya sekadar objek wisata, tapi bagian dari sistem inovatif yang menyelamatkan Belanda dari kebanjiran. Lanjut ke abad ke-16 hingga 17, Belanda semakin serius dengan proyek reklamasi tanah. Mereka tidak main-main. Loh, di bawah pengawasan insinyur-insinyur cerdas, Belanda mulai mereklamasi lahan dari laut dan danau untuk menciptakan polder-polder besar. Tentunya, tanggul dan kincir angin tetap jadi senjata utama dalam misi ini. Salah satu proyek terbesar yang dibuat adalah polder Helmermeer, yang mengubah danau besar menjadi lahan pertanian subur pada abad ke-19. Bayangkan, dari danau yang sebelumnya cuma bisa dipakai untuk berenang atau mancing, Belanda bisa membuatnya menjadi tanah yang bisa ditanami. Bukan hanya prestasi teknis, itu juga seperti mengubah mimpi basah menjadi kenyataan. Dan tentu saja, teknologi pengeringan air terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada abad ke-19, Belanda mulai menggunakan pompa air bertenaga uap. Teknologi pompa ini memungkinkan proses pengeringan polder yang lebih cepat dan lebih dalam, menggantikan peran kincir angin sebagai teknologi utama. Kincir angin, yang dulunya dianggap sangat canggih, kini sudah digantikan dengan mesin yang lebih modern. Tentu saja, ini membuat Belanda semakin menguasai permainan dalam mengatur air
seperti seorang pemain game tingkat dewa. Tapi, meskipun segala upaya sudah dilakukan, pada tahun 1953, Belanda masih tidak bisa menghindar dari bencana besar. Ketika badai besar menghantam Laut Utara, banjir besar ini menyebabkan lebih dari 10.000 korban jiwa, merusak lebih dari 47.300 bangunan, dan membuat 100.000 hektar tanah terendam air asin. Bencana ini menjadi titik balik dalam sejarah Belanda, dan mereka tidak tinggal diam. Setelah banjir itu, Belanda meluncurkan proyek Delta, sebuah serangkaian bendungan, pintu air, dan tanggul yang dirancang untuk melindungi negara mereka dari badai Laut Utara yang ganas. Salah satu komponen terbesar dari proyek Delta adalah bendungan raksasa dengan pintu air yang bisa ditutup saat air pasang naik. Bisa dibilang, ini adalah bentuk pagar raksasa yang akan mencegah alam untuk mengganggu kenyamanan Belanda. Jadi, bisa dibilang, kalau ada negara yang tahu cara berdamai dengan air dan alam, itu ya Belanda. Dengan sejarah penuh inovasi dan kegigihan, mereka membuktikan bahwa air takkan mengalahkan mereka. Proyek Delta, yang akhirnya selesai pada tahun 1997, bukan hanya sekadar proyek besar, tetapi dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia modern. Kalau kita bicara tentang prestasi luar biasa, Delta Wars adalah jawaban Belanda. Menghabiskan lebih dari 5 miliar euro, proyek ini melibatkan lebih dari 16.500 km tanggul, pintu air, dan bendungan yang tersebar di sepanjang pesisir Belanda. Hasilnya, apa yang dulunya menjadi ancaman besar dari laut kini bisa dikendalikan. Dengan proyek ini, Belanda seolah berkata kepada Laut Utara, "Kami bertahan, apapun yang terjadi." Dan ternyata, Laut Utara hanya bisa menghela nafas panjang dan mengakui kekuatan inovasi Belanda. Namun, meski Delta Wars sudah menjadi pencapaian gemilang, Belanda tak berhenti sampai di situ. Mereka terus berinovasi dalam pengelolaan air. Salah satu inovasi terbarunya adalah proyek ruang untuk sungai, yang bertujuan memberi sungai-sungai besar lebih banyak ruang untuk bernafas dan meluap secara alami selama musim banjir. Cerdas, bukan? Alih-alih berusaha keras untuk menahan air dengan membangun tanggul yang lebih tinggi, Belanda malah memutuskan untuk berdamai dengan alam. Mereka memberi sungai-sungai ruang untuk meluap, tapi bukan sembarangan ruang. Ruang yang sudah dirancang khusus untuk menampung kelebihan air. Dengan cara ini, tekanan pada tanggul bisa berkurang, dan yang lebih penting, ekosistem sungai bisa pulih secara alami. Sebuah langkah cerdas yang memungkinkan sungai tetap meluap tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Ini bukan hanya soal menghadapi air, tetapi tentang beradaptasi dan menjaga keseimbangan alam. Tanpa merusak alam, Belanda mengembalikan sebagian daratan rendah ke kondisi alami, yang justru membantu mengurangi risiko banjir. Tidak hanya menang melawan air, tetapi juga menjaga ekosistem. Tapi, di tengah tantangan perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, Belanda terus mencari cara cerdas untuk beradaptasi. Salah satu inovasi yang paling futuristik adalah rumah apung. Di daerah-daerah rentan seperti Amsterdam dan Rotterdam, rumah-rumah ini dibangun di atas air dan dirancang untuk beradaptasi dengan kenaikan permukaan laut. Bisa dibayangkan, rumah apung ini seperti sebuah komunitas terapung yang siap menghadapi tantangan masa depan. Bayangkan saja, alih-alih khawatir dengan banjir, orang-orang Belanda bisa santai di rumah mereka yang seolah bisa berenang jika air naik. Intinya, Belanda tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi mereka benar-benar mengubah cara pandang dunia terhadap permasalahan air. Dengan inovasi canggih dan pendekatan yang sangat rencana, mereka tidak hanya mengatasi masalah banjir, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Kalau ada satu negara yang benar-benar tahu bagaimana mengendalikan air, itu adalah Belanda. Belanda benar-benar tidak main-main dalam mengelola air. Selain sudah terkenal dengan proyek-proyek besar yang mengubah nasib negara ini, mereka juga mengembangkan sistem polder pintar yang sudah dilengkapi dengan teknologi digital untuk memantau dan mengendalikan ketinggian air secara otomatis. Bayangkan, teknologi ini bisa merespons ancaman banjir dan perubahan cuaca ekstrim dalam waktu yang sangat cepat, berdasarkan data cuaca dan kondisi air terkini. Jadi, kalau hujan datang dengan ganas atau air laut mulai berani-berani naik, Belanda sudah siap menghadapi ancaman itu dengan sistem yang tak kenal ampun. Meskipun sebagian besar wilayahnya masih terjebak di bawah permukaan laut dan sangat rentan terhadap banjir, Belanda tak hanya bertahan, tapi malah berkembang pesat. Negara ini menjadi salah satu pengekspor produk pertanian terbesar di dunia. Kenapa? Karena mereka berhasil menciptakan sistem pertanian super produktif, yang tetap subur meski harus berhadapan dengan kondisi geografis yang cukup ekstrim.
Inovasi di bidang pertanian Belanda didorong oleh teknologi canggih, mulai dari pengelolaan air yang pintar hingga berbagai perangkat teknologi pertanian lainnya. Jadi, meski sebagian besar lahan pertanian mereka terletak di bawah permukaan laut, ya, kamu nggak salah dengar, pertanian Belanda tetap berjalan dengan lancar. Salah satu langkah brilian mereka adalah dengan membangun sistem polder, tanah yang direklamasi dari laut atau danau, yang dilindungi oleh tanggul-tanggul kuat di sepanjang pantai dan sungai. Polder ini menjaga agar air pasang atau banjir tidak masuk dan merusak lahan pertanian. Dan jangan khawatir, tanah ini tetap kering dan subur berkat sistem irigasi super canggih yang mereka bangun. Air dari polder terus dipompa keluar untuk memastikan tanah tetap stabil dan siap ditanami. Semua ini tanpa harus menunggu hujan berhenti atau banjir surut. Untuk memastikan sistem ini tetap bekerja dengan sempurna, Belanda memiliki sekitar 17.500 km tanggul. Itu lebih dari jarak dari Jakarta ke Sydney. Selain itu, mereka juga memanfaatkan pompa dan kincir angin. Dulunya kincir angin digunakan untuk memompa air keluar dari polder, tapi kini, pompa listrik modern telah menggantikan kincir angin. Air dari polder terus dipompa keluar, menjaga agar lahan tetap kering dan siap untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Jadi, meski dunia di luar sana sering bingung bagaimana menghadapinya, Belanda justru menunjukkan kepada kita semua bagaimana cerdasnya beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk bertahan. Mereka telah menjadikan air sebagai teman, bukan musuh, dan itu adalah pelajaran besar tentang bagaimana kita bisa menciptakan solusi untuk masalah besar yang seakan-akan tak terpecahkan. Pada abad ke-16 dan 17, kincir angin di Belanda benar-benar mencapai puncak kejayaannya, hingga hampir setiap sudut negara ini punya kincir angin yang berputar dengan megah. Bayangkan, saat itu ada sekitar 10.000 kincir angin yang tersebar di seluruh negeri. Kincir angin ini bukan hanya sebagai simbol perjuangan Belanda melawan air, tapi juga sebagai sumber tenaga yang vital untuk kehidupan sehari-hari. Kini, meskipun jumlahnya jauh berkurang, Belanda tetap mempertahankan sekitar 1.200 kincir angin tradisional yang masih beroperasi. Banyak di antaranya dilestarikan sebagai warisan budaya yang menggambarkan kebijaksanaan bangsa ini dalam memanfaatkan teknologi alami. Tak hanya itu, Belanda juga menerapkan pertanian cerdas atau precision farming yang kini menjadi tren di dunia pertanian modern. Ini adalah sistem yang memanfaatkan teknologi digital dan data untuk memantau serta mengelola lahan pertanian secara lebih efisien. Jadi, petani Belanda nggak cuma menanam dan berharap, mereka punya sensor satelit dan perangkat lunak canggih untuk memantau kelembaban tanah, kondisi cuaca, hingga kebutuhan nutrisi tanaman. Dengan menggunakan data real-time, para petani bisa menentukan dengan tepat kapan dan di mana lahan membutuhkan irigasi. Semua ini penting banget di Belanda, mengingat mereka selalu menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan air. Selain itu, teknologi pertanian cerdas ini juga membantu mengurangi penggunaan pupuk berlebihan yang bisa mencemari tanah dan air, sehingga mereka bisa menjaga kualitas lingkungan sambil tetap produktif. Belanda juga tidak hanya puas sampai di situ, mereka bahkan menjadi pemimpin dunia dalam teknologi rumah kaca. Di negara ini, ada lebih dari 25.000 hektar lahan yang digunakan untuk pertanian di bawah rumah kaca, dan ini memberikan hasil sepanjang tahun. Di bawah rumah kaca ini, Belanda bisa menanam berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan bunga. Teknologi yang digunakan di rumah kaca ini sangat efisien. Rumah kaca dilengkapi dengan sistem pengairan tertutup yang menghemat air dan menggunakan irigasi tetes untuk memastikan tanaman mendapatkan air secara tepat. Dan yang lebih canggih lagi, rumah kaca di Belanda dilengkapi dengan sistem kontrol iklim otomatis yang bisa mengatur suhu, kelembaban, dan cahaya di dalam rumah kaca sesuai dengan kebutuhan tanaman. Semua ini dilakukan untuk menciptakan kondisi pertumbuhan terbaik bagi tanaman, sehingga pertanian Belanda tetap subur meski menghadapi tantangan geografis yang unik. Dengan inovasi-inovasi ini, Belanda benar-benar menunjukkan bagaimana mereka berhasil mengubah tantangan menjadi peluang, menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tapi juga ramah lingkungan. Bayangkan saja, negara yang sebagian besar tanahnya berada di bawah permukaan laut ini kini menjadi raksasa pertanian berkat teknologi dan kebijakan pengelolaan air yang cerdas. Belanda juga terus mengembangkan metode pertanian yang semakin canggih, seperti sistem aquaponik dan hidroponik. Kedua metode ini adalah bentuk pertanian tanpa tanah yang sangat efisien, terutama dalam pengelolaan air yang terbatas. Hidroponik adalah teknik menanam tanaman dalam larutan air yang kaya akan nutrisi, memungkinkan tanaman tumbuh tanpa tanah. Sementara itu, aquaponik menggabungkan budidaya ikan dengan tanaman, di mana limbah dari ikan digunakan untuk menyuburkan tanaman. Ini bukan hanya cara untuk menghemat air,
tetapi juga memungkinkan Belanda untuk meningkatkan produktivitas pertanian di lahan yang terbatas. Dengan menggunakan kedua metode ini, Belanda bisa terus meningkatkan hasil pertanian tanpa memerlukan lahan luas, sambil menggunakan lebih sedikit sumber daya air. Tidak hanya itu, Belanda juga sangat fokus pada pengelolaan limbah pertanian. Limbah dari peternakan dan pertanian didaur ulang menjadi pupuk organik dan biogas, yang membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil serta memperkaya tanah dengan nutrisi yang berkelanjutan. Semua ini adalah bagian dari upaya Belanda untuk menjaga keseimbangan ekologis dan efisiensi sumber daya. Sebagai negara kecil di Eropa Barat yang rentan terhadap banjir, Belanda telah membangun sistem pertanian yang sangat cerdas. Keberhasilan sistem ini menjadikan Belanda sebagai salah satu pengekspor produk pertanian terbesar di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat. Pada tahun 2019, nilai ekspor pertanian Belanda mencapai 94,5 miliar euro. Penggunaan teknologi pertanian cerdas telah membuat penggunaan air menjadi 50% lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Dengan menggunakan hidroponik dan aquaponik, Belanda berhasil mengurangi penggunaan air hingga 90% lebih sedikit dibandingkan pertanian konvensional. Namun, meskipun Belanda telah mencapai banyak hal dalam inovasi pertanian dan pengelolaan air, perjuangan mereka belum berakhir. Kenaikan permukaan laut, perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan yang semakin tidak terduga, serta ancaman banjir tetap menjadi tantangan besar. Tapi, seperti yang telah terbukti, semangat Belanda tidak pernah padam. Mereka tidak hanya bertahan melawan alam, tetapi juga menaklukkan tantangan dengan kecerdasan, tekad, dan inovasi yang tiada henti. Belanda menunjukkan pada dunia bahwa meskipun kita tidak bisa menghindari kekuatan alam, kita dapat menghadapinya dengan teknologi dan kreativitas, bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun.